Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puji Lestari. Saya adalah mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Tidar. Salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester ini adalah mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya yang diampu oleh Ibu Winasti. Seperti yang saya sampaikan di awal video, nama saya adalah Puji Lestari. Orang-orang kerap memanggil saya dengan sebutan Puji atau Tari. Sejak generasi kakek buyut saya, keluarga saya sudah tinggal di Magelang. Oleh karena itu, saya besar di tempat yang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Walaupun sebenarnya saya tidak tinggal di kota Magelang, tapi di Kabupaten Magelang. Lahir dari pasangan biasa yang hanya memiliki garis keturunan tunggal, yaitu keturunan Jawa, membuat saya memiliki identitas sebagai gadis berketurunan Jawa Tulen. Budaya Jawa yang melekat erat dengan identitas budaya saya tentunya tidak lepas dari fakta bahwa tempat tinggal saya saat ini masih melestarikan berbagai adat kebiasaan Jawa. Hal ini dikarenakan tempat tinggal saya jauh dari kehidupan perkotaan dan membuat berbagai adat kebiasaan masyarakat masih terjaga sampai saat ini. Beberapa adat kebiasaan Jawa yang masih dilaksanakan di tempat tinggal saya adalah kegiatan mitoni, kegiatan nyadran, dan juga berbagai kebiasaan yang dilakukan pada saat mengantarkan pengantin wanita ke tempat pengantin laki-laki. Yang pertama ada kegiatan mitoni. Kegiatan mitoni ini dilakukan untuk memperingati 7 bulanan ibu hamil. Di tempat saya, kegiatan mitoni ini tidak dilaksanakan secara besar-besaran, tetapi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengajian dengan mengundang warga masyarakat. Yang kedua ada kegiatan nyadran. Kegiatan nyadran ini rutin dilaksanakan di tempat kami setiap tahunnya. Ada pula kebiasaan yang dilakukan pada saat mengantarkan pengantin wanita ke tempat resepsi pengantin laki-laki. Kebiasaan Jawa yang dilakukan adalah melemparkan nasi dan juga ayam di sungai pada saat perjalanan mengantarkan pengantin perempuan ke tempat resepsi pengantin laki-laki. Selain itu, karena masyarakat di tempat tinggal saya adalah petani, mereka menggunakan kalender Jawa untuk melaksanakan berbagai proses dalam tahapan bertani. Lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, membuat saya tidak mendapatkan privilege khusus di mata masyarakat. Walaupun begitu, sejak lahir saya sudah memiliki status dan identitas sebagai warga negara Indonesia karena kedua orang tua saya merupakan warga negara Indonesia juga. Status warga negara Indonesia ini secara sah saya dapatkan setelah saya mendapatkan kartu tanda penduduk. Status warga negara Indonesia ini termasuk dalam scribe status karena status ini saya dapatkan secara otomatis sejak saya lahir. Selain itu, saya juga beridentitas sebagai mahasiswa yang masih dalam proses pendidikan. Status mahasiswa ini termasuk dalam achieve status karena status ini saya dapatkan melalui pencapaian saya dalam belajar. Selain achieve status dan juga scribe status yang saya sebutkan sebelumnya, saya juga memiliki 3 peran lain di masyarakat. Peran yang pertama adalah peran berdasarkan umur. Peran saya dalam kategori ini adalah sebagai anak muda yang berkontribusi dalam kegiatan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan Karang Taruna. Selain itu, saya juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di kampung saya. Sebagai generasi muda, saya juga memikul peran sebagai agent of change atau agen perubahan yang akan merubah masa depan bangsa. Yang selanjutnya adalah peran berdasarkan pekerjaan. Secara resmi, saat ini saya adalah seorang pelajar dan saya belum memiliki pekerjaan. Akan tetapi, status mahasiswa saya termasuk dalam kategori peran berdasarkan pekerjaan. Identitas mahasiswa yang melekat pada diri saya saat ini membuat masyarakat memiliki rasa sungkan saat berbicara dengan saya. Hal ini terbukti dengan penyematan kata Mbak di depan nama saya. Selain itu, saat mereka berbicara dengan saya, mereka tidak akan menggunakan bahasa Jawa ngoko. Selain itu, profesi kakak saya yang merupakan seorang guru juga mempengaruhi status saya di masyarakat.
Masyarakat akan lebih hormat saat berbicara dengan saya karena menganggap saya sebagai orang terpelajar. Peran yang terakhir adalah peran berdasarkan gender. Saya sebagai seorang perempuan tidak serta-merta akan dimanjakan oleh kedua orang tua saya. Sebaliknya, mereka akan mendidik saya dengan sedikit keras karena hal itu akan membuat saya menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi masyarakat di luar sana. Pekerjaan rumah yang ada di rumah tentunya juga akan jatuh di pundak saya setiap harinya atau pada saat ibu dan juga kakak perempuan saya bekerja. Jenis kelamin saya yang merupakan seorang wanita ini juga membuat saya tumbuh dalam berbagai kekaangan khas orang Jawa. Selain itu, orang tua saya melarang keras saya keluar setelah waktu maghrib tanpa alasan yang jelas. Selain itu, saya juga ikut dalam kegiatan ibu-ibu PKK dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Selain mengikuti kegiatan PKK, saya juga ikut serta dalam kegiatan pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan setelah maghrib pada saat ada orang yang meninggal atau warga yang sedang seripah. Selain tertarik dengan kebudayaan sendiri, saya secara pribadi sangat tertarik pada kebudayaan yang berasal dari negara Cina. Hal ini dilatar belakangi kegemaran saya menonton drama-drama yang berasal dari negara ini. Berbagai kebudayaan Cina muncul dalam drama yang saya tonton, dan itu membuat saya sangat tertarik. Salah satu budaya yang membuat saya cukup tertarik adalah gaya pakaian tradisional Cina, yaitu Cheongsam. Gaya Cheongsam ini membuat saya sangat tertarik karena jarang sekali saya menemukan gaya pakaian seperti ini. Selain itu, ada juga beberapa festival yang muncul dalam drama, seperti halnya Festival Perahu Naga, Festival Lampion, dan juga festival-festival yang dilakukan pada bulan lunar tertentu. Selain itu, ada pula lagu-lagu yang muncul dalam drama Cina yang membuat saya secara tidak langsung tertarik dengan lagu-lagu dari negara ini. Dan setelah mendengarkan lagu-lagu dari original soundtrack drama-drama Cina yang saya tonton, selera musik saya pun berubah drastis. Sampai saat ini, daftar putar musik saya didominasi oleh lagu-lagu Mandarin yang berasal dari Cina. Jadi, kebudayaan dari negara Cina ini cukup besar berefek bagi kehidupan saya. Karena tertarik dengan kebudayaan Cina, tentunya saya juga tertarik dengan bahasa Mandarin yang menjadi bahasa yang digunakan di negara ini. Bahasa Mandarin juga digunakan dalam drama-drama yang saya tonton. Ketertarikan saya terhadap bahasa Mandarin ini membuat saya mempelajari bahasa ini secara lebih lanjut. Walaupun saya tidak mempelajari bahasa Mandarin secara profesional, setiap harinya saya menyempatkan diri untuk memberikan waktu luang saya untuk mempelajari bahasa Mandarin melalui aplikasi yang ada di Play Store. Selain itu, karena saya tertarik dengan bahasa ini, biasanya saya akan menggunakan beberapa patah kata dalam bahasa Mandarin dalam kehidupan saya sehari-harinya. Hal ini tentu membuat keluarga saya atau orang yang saya ajak bicara tidak memahami apa yang saya ucapkan. Oleh karena itu, biasanya saya akan meminimalisir penggunaan bahasa Mandarin tersebut dalam kegiatan keseharian saya. Saya akan menggunakan kata-kata berbahasa Mandarin pada saat mengomentari drama-drama Cina yang saya tonton. Jadi, kebudayaan dari negara Cina ini sebenarnya berefek besar bagi kehidupan saya, karena dalam keseharian saya pun terdapat unsur-unsur dari kebudayaan dari negara Cina ini. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga video ini dapat membantu saya mendapatkan nilai yang baik. Apabila dalam saya bertutur di video ini kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.